Oke guys, kita akan update lagi kemarin di konten gue yang ada di TikTok. Netizen tuh nggak percaya, katanya memang benar nggak ada atau masih ada diagramnya. Nah ini update terakhir tanggal 6 Maret ya, tadi jam 2 siang. Bawaslu mempertanyakan keputusan KPU RI hilangkan diagram Sirekap. How come ya kan? Kenapa bisa hilang? Sementara di layar-layar TV itu masih ada real count pilpres seperti ini ya. Seperti ini loh. Kalau misalkan dihilangkan dan ada perubahan data suara, otomatis ini harus berubah dan tidak stagnan. Sementara suara yang terkumpul ini kurang lebih baru 120 ribu, 120 juta ya. Data DPT itu kurang lebih 204 juta. Nah, kita bandingkan lagi dengan kasus yang sebelumnya, di mana kita lihat bahwa anomali suara Pilpres 2024 ditemukan di 150 lebih TPS. KPU telah perbaiki. Coba Anda bayangkan, 150 ribu ini, 150 ribu TPS, jika rata-rata TPS itu 300 DPT atau pemungut hak suara, itu angkanya kurang lebih 45 juta saudara-saudara. 45 juta warga Indonesia suaranya ini tidak jelas, walaupun sudah diperbaiki ya. Ketika diperbaiki, mungkinkah angka ini yang beredar di TV ini akan terus beredar? Harusnya sih tidak mungkin terjadi, karena di sini ada perbaikan, atau mungkin belum diperbaikan, ditambah dengan kasus yang baru, yaitu KPU ungkap sebab diagram perolehan suara dalam Sirekap mendadak hilang, dengan alasan dia menjelaskan saat ini KPU akan menampilkan bukti autentik untuk hasil perolehan suara. Bagaimana fitur dalam Sirekap KPU ini hilang menjadi sebuah pertanyaan kembali untuk kita. Ini berbarengan dengan downnya sosial media kemarin malam ya, dengan Instagram dan Facebook. Ini jadi pertanyaan buat kita, apakah nanti akan ada penggelembungan data kembali sama ketika adanya maintenance, adanya pemberhentian Sirekap pada tanggal 15 dan 16 Februari, atau akan hilang selamanya diagram seperti ini ya. Ini diagram rekapitulasi ini hampir 20% suara atau 160 ribu TPS secara sampling. Ini saya dapat dengan user saya sendiri sebagai petugas saksi Pilpres 2024 di tim relawan Anies Baswedan atau Amin. Dan angka ini stagnan, dalam artian jika merujuk untuk sampling dari 160 ribu TPS ini sudah mewakili ya, harusnya 160 ribu TPS ini. Untuk quick count datanya harusnya seperti ini, walaupun 19% atau 20% data yang masuk. Ini kan udah lebih dari 4.000 sampling, itu udah lebih, karena ini 160.000 TPS yang sudah terisi, dan diagram itu akan seperti ini seharusnya. Oke, jadi menurut kalian bagaimana KPU ini ya kan, dengan alasan dia ingin menampilkan bukti otentik, sementara suara-suara atau persentase suara itu hilang, sehingga kita tidak mengetahui bagaimana pergerakan data-data tersebut. Oke, tolong tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian, apakah masuk di akal atau tidak. Kita tunggu update-update selanjutnya. Ini jawaban saya buat follower saya yang ada di TikTok ya. Makasih, pantau terus, kawal terus
kita harus perbaiki pemilu ke depan untuk lebih baik, dan semoga hak angket, pansus pemilu dan pansus bansos bisa bergulir sementara proses di Bawaslu dan MK juga berjalan. Kita ingin hadirkan perubahan dalam artian yang hakiki, yaitu revolusi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.